kasih kemurahan Tuhan, saya persilakan. Silakan Bapak Mala. Berikutnya ambil. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini sesuatu yang luar biasa saya bisa berdiri di sini. Karena beberapa tahun yang lalu saya mengalami penderitaan yang sangat banyak. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin berdiri seperti ini. Dan dalam penderitaan saya hanya bisa memuji Tuhan. Di situ satu penyakit hilang. Bisa saya memuji Tuhan, di situ satu penyakit hilang. Jadi saya diajarkan untuk bersama memuji Tuhan. Hari ini Mama Soleh meminta saya untuk menyampaikan sebuah pujian. Saya dari rumah saya bingung lagu apa yang harus saya nyanyikan. Sampai terakhir di HP saya itu saya tulis saya yang awal dari lagu itu, karena saya cukup lama saya menyanyi. Persekutuan doa di rumah juga orang istilah desitiba. Akhirnya saya dihajar yang betul-betul ya. Tapi saya mengakui semua dosa dan kesalahan saya minta ampun kepada Tuhan. Kayaknya
Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, Tuhan baik bagi kita semua. Dan kerinduan yang besar dari semua anggota persekutuan doa pastinya ya. Dan juga dari Papa Soleh, Mama Soleh, karena setiap hari pasti saya dapat marah. Kapan buka ini? Kapan buka? Dan puji Tuhan, ya kita taat sama pemerintah juga, sama gereja. Dan gereja sudah buka dan kita juga dibawa naungan gereja, akhirnya kita buka juga, dan puji Tuhan semua bisa hadir sore hari ini berkat kemurahan Tuhan. Dan saya lihat banyak yang senang sekali dan setiap pujian itu diresapi dengan baik, dan sepertinya ini kerinduan yang dalam sekali. Saya juga merasa sukacita dan sukacita sekali bisa lihat Papa Mama semua bersaudara hadir di tempat ini, kita berbakti bersama-sama, karena di 2021 baru hari ini pertama kita berbakti. Sebenarnya tanggal 14 Januari, tapi karena pandemi dan pemerintah mengeluarkan surat larangan untuk tidak berkumpul, maka kita tidak mengadakan kebaktian pada 14 Januari hingga sekarang. Dan puji Tuhan kita boleh ada semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Yang saya mau saksikan di sini, bersyukur untuk persekutuan yang sudah buka, dan juga bersyukur karena berkat Tuhan bagi kami keluarga. Terkhusus buat saya bersyukur bahwa Tuhan baik di tengah pandemi. Tuhan kasih berkat ya. Tuhan kasih berkat, saya bisa diterima di salah satu sekolah dan bisa ngajar di sana sama-sama dengan kakak Artus Maifla ya, mamanya langsung tepuk tangan. Saya ada di SMP Citra Bangsa sama-sama dengan kakak Artus Maifla, anak dari Mama Maifla. Saya sempat putus asa karena pandemi, kemudian kontrak selesai di kantor sebelumnya, dan juga mereka mau melanjutkan kontrak, tapi karena pandemi dan juga proyek di semua kantor itu tidak jalan. Jadi berita terakhir bulan November mau dilempar ke Pak Jawa. Saya tanya Mama, mana? Pak Jawa oke? Saya jalan, mau bilang kamu mah ini mati. Kemudian kamu tidak tahu sendiri begini besar-besar begini bahaya. Jadi biar kamu di Kupang saja, kamu masih mampu masih makan. Saya bilang iya Mama, siap. Tapi sambil berdoa, saya jawab orang kantor dari Semarang, saya bilang orang tua tidak setuju. Jadi mereka juga sebenarnya kecewa karena butuh orang yang berpengalaman dalam beberapa proyek untuk tangani aplikasi di rumah sakit di Jawa. Jadi mereka tidak dapat orangnya. Semua orang yang ada di sini, pegawai yang ada di sini, semua sudah kerja di tempat lain. Tinggal saya sendiri. Saya juga sebenarnya kecewa juga. Saya berdoa tiap hari, tapi sudah seringnya menanti waktu Tuhan saja sudah. Jadi tiap pagi bangun hal yang sama yang saya buat. Jarang sekali keluar kamar, karena keluar kamar membuat apa? Gitu, saya pikir. Membuat apa? Pandemi, tidak ada orang. Saya biasa main musik ini ditutup semua. Jadi serba tertutup. Saya bilang ini harapan satu-satunya hanya Tuhan saya. Kalau tidak bisa makan sudah, siap berserah. Terus amin. Tapi ya puji Tuhan berkat dukungan dan doa dari orang tua yang luar biasa peduli, bahkan saudara semua, adik kakak semua yang ada. Saya pikir saya sudah kasih masuk lamaran. Waktu itu saya kasih masuk lamaran, saya tidak pikir kalau akan diterima. Jadi lamarannya sudah masuk 1 bulan kemudian baru dipanggil. Bayangkan lama sekali baru dipanggil. Tiba-tiba di telepon saya kaget juga. Ini dari mana? Saya angkat. Mereka bilang bisa datang ke kantor sekarang. Oh iya bisa. Jadi saya pergi ke Universitas Citra Bangsa. Saya melakukan wawancara, kemudian ketemu sama kepala sekolah, tanya A sampai Z dan sebagainya. Kemudian ya namanya sekolah bercerita Kristen karakter Kristus. Kemudian akreditasi A lagi, anaknya Bapak Iman ada di situ. Saya ngajar beliau punya anak juga. Jadi agak rumit memang. Saya tes 6 kali
Saya tes 6 kali menghadap kepala sekolah yayasan. Saya sampai bilang, kalau mau terima lah terima, bu, tidak, persita. Saya sampai loyo sekali. Saya marah, saya pulang bilang mama malas sekali kan. Ini sudah 6 kali ini, Tuhan Allah, lama sekali. Tapi besoknya langsung nanti langsung menghadap kepala sekolah, lapor diri. Woi, saya langsung puji Tuhan, cita sekali. Saya langsung menghadap kepala sekolah. Kami ada 3 orang lapor diri di sana, dan puji Tuhan ada 2 guru informatika, saya salah satu, dan ada satunya geografi, dan kami lapor diri di sana. Kepala sekolah juga dulu dia pendeta di Gemit Agape, jadi memang agak keras, kasih dulu kita 3, kamu sudah baca kita berapa kali? Bapak Ibu, kita ini dalam persekutuan doa, tapi kita baca ini juga Tuhan tunjuk mana yang kita baca. Jadi kita jawab jujur saja. Jadi waktu itu saya di commission tahun 2008, itu wajib hukumnya untuk kita baca kitab. Setiap hari itu 4 pasal, ada yang 5 pasal. Jadi akhirnya itu terbawa, jadi saya baca hanya 1 kali putaran. Jadi saya jawab seperti itu, maka dengan terus sekarang saya bilang, sekarang lihat yang berikut belum. Tanya semua belum. Aduh, hanya saya yang pernah 1 putaran tapi berhenti. Kemudian lanjut, hanya saya bilang ibadah di rumah, beliau bilang tidak ada. Saya mau 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, tidak ada stop di tengah. Jadi ya, saya bilang siap mama, nanti balik. Kan saya akan mulai baca. Jadi beliau bilang, pantas saya tidak heran dengan kalian penasih. Wih, Bapak Ibu, saya rasa terpukul sekali. Saya malu sekali. Saya pulang tuh saya macam tampar apa begitu, saya malu sekali. Saya harus membuka kitab, saya dengan Tuhan. Saya rasa malu sekali orang mengenai saya begini. Jadi memang harus ada teguran keras, tapi dan puji Tuhan. Semenjak ada di sekolah itu pagi ibadah, kemudian habis ibadah pagi guru-guru, siang pagi ibadah dengan guru-guru, habis ibadah lagi dengan anak-anak, terus lanjut mata pelajaran, habis mata pelajaran ibadah lagi dengan anak-anak, pulang ibadah lagi. Jadi semua serba ibadah. Jadi tidak pernah lolos namanya ibadah. Harus bawa renungan, harus pimpin pujian. Saya baru masuk 2 hari langsung disuruh main musik di ibadah live streaming. Setelah itu langgar beberapa minggu langsung disuruh MC di ibadah live streaming. Ya, puji Tuhan. Artinya saya bersyukur bahwa bukan karena saya ingat itu firman bahwa seseorang yang mengikat kaki Yesus dengan minyak narwastu, ya Bapak Pendeta, dengan rambutnya. Bapak Ibu, kepala ini mahkota, tapi tidak ada artinya di bawah kaki Yesus. Dan itu pakai kaki Yesus, dan saya berpikir Tuhan semua di bawah. Jadi saya serahkan di Tuhan, dan Tuhan mau pakai, mau arah di mana saya ikuti. Begitu. Dan puji Tuhan saya sudah diterima, sudah bekerja 1 bulan lebih, dan puji Tuhan masih masa percobaan 3 bulan, tapi tanda tangan kontrak ini sudah 1 tahun. Saya bersyukur Tuhan baik, dan Tuhan mengerti bahwa kita mau bentuk masa depan, jadi dikasih pekerjaan. Kalau tidak begitu susah nanti. Jadi jangan takut, berharap pada Tuhan, karena Tuhan pasti kasih jalan keluar, bukan hanya untuk kami keluarga, tapi untuk Bapak Ibu semua yang mungkin hari-hari ini dalam pergumulan masalah apapun, dalam kebutuhan apapun, percaya bahwa Tuhan pasti akan temukan sesuatu yang waktu itu. Itu saja, Tuhan berkati kita semua. Kesaksian yang begitu indah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Baik, Tuhan, saya tutup kesaksian sampai di sini saja. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat kesempatan terbaik sore hari ini. Tuhan izinkan kami untuk kembali bersekutu setelah beberapa bulan kami harus ada di dalam situasi pandemi, sehingga kami tidak bisa bertatap muka, kami tidak bisa berkumpul seperti sore hari ini. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan telah menolong kami sehingga di bulan Maret ini kami boleh kembali ada bersama-sama memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami percaya bahwa sore hari ini Tuhan punya maksud untuk menyatakan sesuatu buat kami di dalam perdananya ibadah ini. Tuhan, bicaralah, singkapkan rahasia kebenaran, supaya kami semua yang hadir dikuatkan, diberkati dengan setiap kebenaran yang sebentar kami dengar. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, bersyukur karena Tuhan luar biasa sehingga kita boleh kembali dipertemukan pada sore hari ini. Setelah beberapa bulan kita pending atau kita tidak ketemu, saudaraku, Januari, Februari, dan bulan Maret ini baru kita ada bersama kembali. Terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan untuk saya untuk berbagi berkat firman Tuhan. Tema khotbah yang akan saya seberangkan pada kesempatan ini adalah saya harus siap. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Saya harus siap. Saudara yang diberkati Tuhan, saya merenungkan beberapa perjalanan yang kita lewati sepanjang 1 tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudara, lalu kemudian saya berpikir bahwa tema ini penting untuk kita mulai segala sesuatu di tahun 2021 ini secara khusus ketika kita lepas dari masa pandemi. Renungan saya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa pakai masker sudah, cuci tangan pakai hand sanitizer sudah, jaga jarak sudah, pemerintah kasih keluar maklumat pandemi sudah, saudaraku, lalu PSBB sudah, apalagi gereja umumkan untuk doa puasa sudah, wali kota umumkan untuk doa puasa sudah. Nah, apa lagi? Ya saudara, ya. Jadi semua sudah dibuat, ya. Tapi toh kalau sampai hari ini Anda dan saya masih ada di dalam situasi pandemi, kurang satu, vaksin sudah. Nah, tambah itu. Ya, vaksin sudah. Saya tidak tahu, mungkin lansia di sini justru dapat, ya. Mungkin ada yang takut, jangan takut, pilih vaksin. Sudah yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dan mungkin beberapa di antara kita pelayan publik juga sudah mendapatkan vaksin. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang yang kita harus lakukan apa? Harus siap. Semua sudah habis. Jadi kalau saudara minta untuk PSBB ulang, saudara yang diberkati, negara bisa mati, ya. Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin akan berkepanjangan PSBB. Mau kurung berapa lama? Mau tahan berapa lama? Tadi Kak Im cerita, saya bangun cuma bikin apa, masuk kamar kembali. Saudara yang diberkati Tuhan, rasanya kayak mau mati saya. Ya, memang susahnya bisa lah. Jadi kalau kau tahu tahan diri, orang Kupang bilang, kalau kita mau tetap pada posisi itu, maka sampai kapan? Saudara, tidak bisa. Maka saya memberikan kesimpulan, ini saatnya dimana kita harus siap menghadapi, harus siap untuk melewati, harus siap ada di dalamnya. Saudara yang diberkati, tidak siap berarti lewat. Jadi saudara, ini yang saya mau sampaikan buat kita semua.
saya angkat satu teks Alkitab yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Kitab 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat 12. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Mari kita membaca ayat ini sahut bersahutan. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai ayat 12. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ayat 4, silakan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di hadapan-Mu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kepada Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, waktu kita membaca ayat ini ada beberapa hal penting yang akan kita temukan. Namun saya ingin memberikan penekanan dulu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7, ada di sana kata penindasan, ada di sana kata ditindas. Saudara yang diberkati Tuhan, dan penindasan dan tindasan itu membuat mereka akhirnya ada di dalam penderitaan. Jadi konteks daripada suratan 2 Tesalonika ini adalah bicara tentang bagaimana orang-orang percaya yang pada waktu itu sedang mengalami penindasan, lalu kemudian mereka mengalami penderitaan. Waktu mereka mengalami penderitaan karena penindasan yang terjadi oleh karena mereka warga kerajaan Allah, saudara, Paulus melihat bahwa jemaat ini kuat, jemaat ini tabah, jemaat ini menghadapinya dengan tidak takut dan gentar. Bahkan jemaat ini menjadi kesaksian yang luar biasa bagi pelayanan Paulus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya virus corona yang kita alami ini tidak sejajar dengan penindasan yang dialami oleh orang-orang yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Hanya saya mau tarik benang merahnya saja. Begini Bapak Ibu Saudara, kalau waktu itu orang-orang Tesalonika, orang-orang percaya yang menghadapi penindasan begitu rupa, mereka menderita begitu rupa, tapi mereka kuat, mereka tabah dalam menghadapi penindasan itu. Saya rasa bahwa apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini, penderitaan yang kita alami oleh karena disebabkan oleh pandemi yang berkepanjangan, oleh karena virus yang merajalela, belum seberapa dengan penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula. Karena itu kalau mereka bisa kuat, kalau mereka bisa tabah, kalau mereka bisa lega
samping kiri kanan, kamu tidak boleh lemah. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus kuat. Karena saya ulang, penderitaan karena dampak dari corona belum seberapa, meskipun ada. Kenapa saya katakan ada? Karena survei membuktikan bahwa angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah. Itu membuktikan bahwa ekonomi lagi pasang surut. Saudara yang diberkati, ini membuktikan bahwa memang susah sudah. Siapa mau help? Ya, saudara yang diberkati, tidak semudah dulu. Ya. Ini memang sulit. Kita ada di tengah-tengah kesukaran, penderitaan. Tapi saya ulang pernyataan firman Allah ini. Hendaklah kita kuat, kita tabah, kita harus siap menghadapi semuanya ini. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu harus kuat. Sekali lagi. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa kuat? Saudara, jawabannya adalah kita harus siap menghadapi di dalam kekuatan itu. Nah, saya akan membagikan beberapa poin penting dari teks pembacaan kita ini tentang bagaimana jemaat ini bisa kuat menghadapi sesuatu yang dialami di tengah-tengah penindasan, penderitaan yang mereka alami. Mari kita mulai dengan ayat 3 dari kitab 2 Tesalonika pasal 1. Sama-sama kita membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara, dikatakan di dalam ayat 3 itu jelas bahwa sekalipun mereka sedang menghadapi penderitaan, tetapi Paulus melihat bahwa ada iman yang makin bertambah. Iman yang makin bertambah. Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang siap menghadapi segala situasi kehidupan ini, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang tabah, orang-orang yang tidak mundur, adalah orang-orang Kristen yang mempunyai iman yang terus bertambah, iman yang menjadi kekuatannya, iman yang menjadi dasar hidupnya, iman yang memimpin hidupnya. Itu harus menjadi bagiannya. Kalau tidak, maka pasti dia tidak sanggup menghadapi penderitaan. Makanya waktu Paulus tulis surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Paulus bilang, aku bersyukur karena ternyata imanmu makin bertambah. Sekalipun kamu mengalami penderitaan, kamu mengalami penindasan, kamu mengalami berbagai macam kesulitan dan kesukaran, tapi imanmu semakin bertambah. Amin. Bilang samping kiri kanan, imanmu harus tambah. Bilang samping kiri kanan, dompet biar kurang, iman harus tambah. Amin. Amin ya saudara. Dompet biar berkurang, iman tidak boleh kurang. Kalau saudara punya iman yang berkurang, itu berat ya saudara. Makanya iman kita harus bertambah, maka kita pasti akan kuat di tengah-tengah berbagai macam persoalan ini. Kita akan kuat. Jadi saudara yang diberkati, ini kita mulai perdana, dan saudara butuh iman yang semakin kuat untuk menghadapinya. Ya saudara, karena orang sekarang mau datang persekutuan itu ada alasan baru. Ya saudara, kenapa? Dia bilang, hai sekarang corona jadi kita jangan PPD. Ya, itu alasan baru. Ya saudara, itu sudah jadi alasan. Akhirnya saudara, orang bisa saja tidak datang ibadat hanya karena alasan corona. Sekalipun pemerintah bilang sudah tidak ada lagi pelarangan untuk ibadat, saudara, tetapi sekali lagi orang bisa pakai alasan. Ada yang bilang tidak apa-apa, kita live streaming saja dari rumah, itu juga ibadat toh. Ya, saudara, sekarang kita juga bingung, pendeta juga bisa tidak bisa jawab jemaat kalau jemaat bilang begitu kan?
Karena kita justru ajak dong live streaming. Nah, jadi akhirnya dong bilang sudah kami dari rumah saja. Saudara, bukan persoalan dari rumahnya, tapi persoalan imanmu bagaimana. Jangan sampai engkau tidak datang karena memang imanmu semakin berkurang. Jangan sampai engkau tidak datang karena memang imanmu sudah cetek, imanmu sudah tidak lagi bagus, imanmu tidak bertambah lagi. Jangan sampai kamu tidak ibadah, kamu tidak pelayanan, hanya karena imanmu sudah dangkal. Itu Tuhan marah. Saudara yang diberkati, ya. Jadi ini penting. Saya tidak ajar kita untuk hantam harma biru, tapi kita harus cek baik-baik. Jangan sampai potong bikin alasan-alasan karena potong iman subara. Saudara, beberapa hari yang lalu saya bicara juga tentang iman. Saudara, saya bilang begini, kalau Tuhan bisa sembuhkan kanker, kenapa Tuhan tidak bisa sembuhkan COVID? Kalau Tuhan bisa sembuhkan tumor, kenapa Tuhan tidak bisa sembuhkan penyakit COVID itu? Dia pun beda di apa itu penyakit? Beta makan gigi dari penyakit. Saudara yang diberkati. Dia pun lebe di apa? Dia pun lebe hanya bisa serang orang cepat. Itu dia pun lebe. Lain saudara. Saudara, jadi kita jangan sampai ditakut-takuti terlalu dengan penyakit itu, membuat ruang gerak kita menjadi terhambat, membuat kita seolah-olah pakai kata berhikmat, tetapi sebenarnya iman kita lagi hancur. Anda lebih tahu. Saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak menghakimi. Masing-masing cek diri sendiri. Beta nih kira-kira besok ibadah itu karena memang betul aku bijak atau karena aku takut. Itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Karena itu hari ini sekali lagi kita harus mengerti bahwa iman kita tidak boleh berkurang. Iman justru mesti bertambah di tengah-tengah penindasan yang kita alami, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang kita alami. Itu justru harus memacu iman kita bertambah. Jadi ibadat yang kita lakukan secara live streaming atau dengan pendingnya beberapa bulan persekutuan doa, itu tidak boleh membuat iman saudara justru hilang. Iman saudara justru berkurang, tidak boleh. Tapi lewat situasi-situasi itu membuat kita tambah luar biasa dengan Tuhan, membuat kita semakin bernyala-nyala dengan Tuhan, seperti kita sedang disimpan di sesuatu yang saudaraku apa ya, lagi di perang begitu. Saya pakai bahasa itu, saudara. Kita lagi disimpan di masa untuk lebih baik. Anggap saja itu masa pandemi ini. Sehingga waktu kita muncul, iman kita lebih. Waktu kita tampil, iman kita lebih. Kalau saudara diberkati segala sesuatu, bangsa ini boleh menyerah, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap melakukan tindakan iman kita, bahwa kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Kemudian ini saudara yang diberkati Tuhan. Karena kita ujung-ujungnya kita tetap diperhadapkan. Saya ulang, tidak ada sistem paling buka tutup besar. Tapi kalau mau tutup terus, tidak bisa. Ada yang bilang begini, Bapak, kan sekarang ada baru muncul B117. Saya umumkan memang yang belum dengar. B117 itu lebih parah dalam peredaran, lebih cepat. Makanya saudara, berita yang pertama kita dengar, kalau pakai masker sekarang 1 lapis, nanti mesti 2 lapis. Karena yang 1 lapis dia tembus B117. Ya. Tadi malam dalam khotbah live streaming saya bilang, tertahu B117 habis, apa lagi? B12 makanya itu. Bisa mengerti. Ya saudara. Tapi ingat baik-baik, ini berarti memang kita mau silih tarontong, mau tangkis, sudah bisa. Kita ingatkan Maret tahun lalu, mulai pertama di Jakarta, itu justru 2 orang yang COVID itu. Memang dulu belum ada vaksin, ya. Tapi saudara lihat, tiba-tiba seluruh Indonesia, karena semua, bahkan NTT terakhir bulan Desember mulai FOI. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah Anda akan terlena dengan situasi ini?
Ini saat dimana kita mesti sekali lagi bertindak. Saya ulang, bahwa saudara, kalau Anda tidak punya iman dalam menghadapi segala situasi ini, maka pasti saudara diberkati, kita justru akan terperangkap di dalam berbagai hal. Bukan hanya saja mengenai kesulitan-kesulitan ekonomi, tetapi bisa saja mengenai hal-hal kerohanian pun akan semakin parah dengan berbagai dampak yang akan terjadi. Karena itu saudara, hari ini saya ingin menyemangati kita, memberikan dorongan kepada kita untuk saudaraku bukan membabi buta, bukan hantam asal kromo atau asal menyerang, tidak. Tetapi adalah baik kalau kita mulai membangkitkan iman kita. Tambahkan iman saudara, karena sekali lagi hanya dengan iman kita bisa melihat perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan terlalu lebe-lebekan untuk corona. Karena sekali lagi dia mulai hanya itu, gampang menyebar. Tapi sebenarnya untuk membunuh terlalu kecil dia, tidak bisa membunuh dia, saudara. Yang membunuh saudara dan saya itu bukan corona, tapi penyakit bawaan yang ada dalam dirimu, saudara. Ya. Jadi dia sebenarnya dia punya fungsi hanya bikin tambah-tambah sah. So ada garam dia tambah bikin asin. Nah itu dia model kayak begitu. Jadi potong kayak masak sayur, so ada garam, tapi ini corona datang bikin tambah asin. Jadi Anda sudah ada penyakit kanker, tapi ada penyakit jantung, ada penyakit gula darah, tapi corona datang bikin tambah parah. Itu penyakit, makanya akhirnya mati. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah karena itu kita ingat lagi sekali lagi, iman kita mesti tambah. Iman kita mesti tambah. Saya terlampau yakin ya saudara, bahwa mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Saya tetap yakin. Mau omong apapun saya tetap yakin bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Karena memang bicara tentang mujizat itu bicara tentang hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu mujizat. Jadi kalau bagi orang corona mustahil, bagi kita dalam Tuhan, bagi kita yang beriman, bagi kita yang percaya, tidak ada yang mustahil. Itu Anda harus miliki. Lihatlah dari kacamata imanmu. Lihatlah jangan dari sudut pandang manusia saja, tapi lihatlah dari sudut pandang kacamata iman, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu iman. Untuk apa kita dengar firman tapi kita tidak ada iman? Saudara, lihat ya. Roma 1 ayat 16-17. Tolong tampilkan tuh ayat. Saya mau kita baca ini ayat. Jadi iman yang muncul ini bukan iman keberanian diri sendiri, tapi iman yang timbul itu adalah iman yang hasil daripada kekuatan firman, kekuatan Injil. Tampil Roma 1 16-17. Mari kita baca ayat sama-sama dalam hitungan ketiga. Saya ingat ini ayat Roma 1 16-17. Oke, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang. Saya ingin tekankan saja bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Lalu dikatakan begini di ayat 17. Klik 1, 2, 3. Sebab di dalamnya, sampai di situ katanya itu menunjuk kepada Injil yang adalah kekuatan itu. Jadi di dalam Injil itu 1, 2, 3 nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, kita hidup oleh iman, dipimpin oleh iman, itu karena di dalam kebenaran itu, di dalam Injil yang kita dengar, Injil yang adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara dengar firman tapi saudara tidak meyakini kekuatan daripada kebenaran itu, maka saya anggap saudara mendengarkan logika, pelajaran, motivasi. Anda tidak mendengarkan gospel. Injil itu kekuatan, bukan hanya sekedar ajaran, bukan hanya sekedar motivasi, bukan hanya sekedar nasihat. Injil itu adalah kekuatan yang bergerak
Yesus waktu ketemu pohon ara, dia kutuk itu pohon ara kering, murid-murid keheran. Lalu Tuhan bilang begini sama murid-murid, kamu tak usah heran, kamu pun dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan jauh lebih dari apa yang aku lakukan. Kalau kamu percaya, kamu akan berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan kata lain, memang dari kacamata murid-murid, kasih kering pohon ara itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin pohon ara bisa kering hanya dengan ucapan kata-kata? Tapi sekali lagi Tuhan mau bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, dengar firman seberapa kali. Ya, harusnya iman itu tambah bertambah, bukan takut yang bertambah. Saudara, bukan khawatir yang bertambah, bukan cemas yang bertambah. Justru iman dari kekuatan firman itu mesti bertambah. Jumat lalu saya sampaikan di Persekutuan Immanuel, banyak kali kita dengar firman, hanya dengar motivasi dan nasihat, bukan dengar Injil yang adalah kekuatan Allah. Makanya kita pulang juga kita rasa, ya begitu-begitu saja, tanpa ada sesuatu yang mendesak kita, tanpa ada sesuatu yang bekerja dalam hidup kita, yang membuat kita semakin bertambah dalam iman. Tidak ada, karena memang kita tidak menerima firman itu sebagai kekuatan Allah. Seharusnya waktu kita mendengar kebenaran itu adalah kekuatan Allah, kita pulang tuh tambah, bertambah iman itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu kemarin saya mendengarkan kesaksian dari jemaat saudara di tempat saya melayani di persekutuan doa di Bukit Doa Getsemani setiap minggu jam 2 siang. Dia bilang begini, waktu itu persekutuan doa didirikan pertama kali, baru bangun saudara, ya, mereka masak kacang hijau 1 ember, tapi yang datang itu ngeri, pick up penuh, tagantung semua, bahkan ada 3-4 pick up. Tapi herannya makan kacang hijau tidak habis-habis, sendok kacang hijau ada terus. Saudara yang diberkati Tuhan, dia bilang waktu dia pulang dengan teman-temannya, mereka terheran-heran, kok bisa ini kacang hijau tidak habis-habis. Saudara lihat, kalau diceritakan sekarang, bisa saja orang bilang betul kosong, itu dia cerita jangan sampai omong kosong, justru tambah di dalam lagi. Tapi kalau orang yang melihat dari kacamata iman, dia tahu memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa bikin mujizat 2 tahun yang lalu 5 tambah 2 kasih makan 5.000 orang, kenapa ini kali sudah bisa? Tuhan yang kita sembahkan Tuhan yang masih sama. Tuhan yang kita sembahkan belum berubah. Alkitab kan mengatakan dengan jelas, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Kalau 2000 tahun yang lalu dia bisa buat mujizat, maka sekarang pun dia bisa melakukan mujizat, karena kuasanya tidak berubah. Berikan kemuliaan baik Tuhan. Tapi filosofi dan logika manusia semua masuk di dalam. Akhirnya bikin orang iman sekarang ini jadi iman dangkal. Sehingga don't dipakai ayat Alkitab, memang betul, siapa yang bilang salah. Tapi saudara yang diberkati, jangan sampai itu ayat saja yang Anda pakai, Anda melupakan sejumlah ayat lain. Saudara, ayat yang sering dipakai sekarang, taatilah pemerintah, karena pemerintah itu wakil Allah. Kita takut saudara yang diberkati. Ya. Tapi persoalannya adalah, saudara yang diberkati, kalau itu diterapkan terus-menerus, boleh juga. Tapi saya sekali lagi mau meyakinkan bahwa iman saudara tidak berubah. Tapi kalau sampai imanmu berubah, maka ketaatanmu kepada pemerintah itu juga cuma kata-kata omong kosong. Sebenarnya Anda hanya bersembunyi di balik ayat itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau di tengah-tengah pandemi ini ayat itu Anda pakai, lalu kemudian imanmu juga tambah naik, ya itu luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan. Seorang bapak yang baru saja
keluar dari ruang isolasi, saya tanya dia, saudara, saya bilang, Bapak, waktu di ruang isolasi itu apa saja yang Bapak ketahui di dalamnya? Dia bilang, Pak, hanya ada AC sah. Ya. Pokoknya beta sudah tahu itu siang kok itu malam, Bapak. Pokoknya 15 hari beta di dalam. Ya. Don datang mulai kas makanan habis itu selesai dong pi. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya bilang, Bapak kira-kira enak kok tidak di dalam? Dia bilang, Pak, kalau tanya enak, saya bilang cukup 1 kali sah. Tidak usah 2 kali lagi saya ada di itu ruangan. Untung tuh saudara, itu bapak umur 70 tahunan. Ya. Tapi dia waktu di ruang isolasi bisa bertahan. Makanya saya kepengen wawancara dia. Saya kepengen tahu banget kok dia bisa bertahan selama 15 hari. Biasanya di 70 dong itu naik cepat kalau sudah dalam ruang isolasi. Tapi dia bertahan sampai 15 hari dan dia keluar. Hanya dia bilang, Bapak cukup 1 kali. Tidak menyenangkan. Ya. Penjara mungkin masih lebih baik, dia bilang. Itu ruanganku memang tidak mengenakan sama sekali. Karena memang betul harus dibatasi kan semuanya. Yang datang juga kita tidak kenal itu. Yang datang tuh Lukas Komaria, kita tidak tahu kalau tutup muka semua. Hanya mata biji yang kelihatan. Lalu kenal di mata siapa? Saudara diberkati Tuhan. Iman dibutuhkan dalam situasi ini. Amin. Saya tanya dia, tapi Bapak, saya pengen tahu kenapa Bapak umur 70-an tahun bisa bertahan. Dia bilang, Bapak, saya hanya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disuntik beberapa kali, sudah lewat itu jarum. Saya tanya, obat yang disuntikan itu apa, Pak? Dia bilang, saya tidak tahu, Bapak. Pokoknya dong suntik terus. Hanya 1 kali waktu disuntik, dia bilang, saya rasa bagaimana saya akhirnya minta supaya infus dicabut. Saya bilang, kalau waktu infus saya dong mau. Iya dong mau. Jadi waktu infus dicabut, saudara pun diberkati. Dia hanya tinggal makan, minum obat yang dia kenal, dia minum, saudaraku. Dan akhirnya dia sembuh. Tapi dia bilang, saya percaya bahwa saya akan keluar dari ruang isolasi. Rapid test 4 kali, swab 4 kali. Yang keempat baru positif. Swab pertama positif, keempat baru negatif. Yang pertama, kedua, ketiga, semuanya dia bilang positif. Dia bilang, kapan ini negatif keluar? Saya bilang, Bapak, kalau dulu Bapak baru nikah, kabar positif itu kabar kesukaan. Tapi sekarang kabar positif itu kabar yang berduka cita. Sekarang kalau Anda pergi ke dokter dengar kabar positif, Anda tidak suka. Tapi kalau dulu kan, ibu-ibu hamil kalau pergi saudara cek apakah saya positif atau negatif. Dong kepengen positif. Kalau negatif dong keluar muka asa. Tapi kalau positif dong ketawa sepanjang jalan. Tapi kalau sekarang orang keluar dengar kata positif, ambulans langsung datang jemput lu di muka pintu. Saudara diberkati Tuhan. Iman diperlukan. Amin. Iman diperlukan. Saudara diberkati Tuhan. Iman diperlukan dalam hal ini. Jadi kalau saudara mau kuat, siap menghadapi ini, iman saudara harus setiap hari bertambah. Iman saudara bertambah. Suratan Petrus mengatakan begini, tambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Dan kebajikan itu kepada pengetahuan. Kepada pengetahuan tambah terus, ditambahkan, ditambah. Jadi iman kita tidak boleh stuck. Iman kita tidak boleh hanya begitu saja. Iman kita dari hari ke hari harus bertambah, bertambah, bertambah. Itulah orang-orang yang akan kuat menghadapi segala situasi kehidupan ini. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa siap menghadapi kondisi-kondisi yang sekarang sedang terjadi? Kita taruh benang merah dari suratan 2 Tesalonika pasal yang pertama ini. Saudara, yang ayat yang kelima, mari kita membaca bersama-sama ayat 5. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah
Salah. Ini belum tampil. Ada yang mau baca dari situ. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Silakan kakak. Oke, 1, 2, 3. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam suratan Petrus, ada 2 jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama itu karena penderitaan karena kesalahan kita. Tapi jenis yang kedua adalah penderitaan oleh karena pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh karena bukan buat salah, oleh karena bukan karena bikin hal-hal yang bersifat dosa, tetapi Tuhan mengizinkan kita menghadapi penderitaan. Itu adalah penderitaan karena kita menjadi warga kerajaan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik, ini kita tidak boleh lupakan, bahwa dalam kehidupan kekristenan kita pasti mengalami ini. Makanya kita ada istilah minggu-minggu sengsara. Buat apa kita memperingati minggu-minggu sengsara? Untuk memperingatkan kepada kita bahwa sengsara yang Kristus alami itu bukan hanya yang dialami oleh Kristus, tapi kita pun sebagai pengikut-pengikutnya akan juga terjerumus, akan juga masuk ke dalam berbagai kesengsaraan-kesengsaraan oleh karena pengiringan kita. Dan kita tidak boleh mengelak itu, kita tidak boleh menghindari itu. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita harus kuat dalam menghadapi setiap penderitaan. Entah itu penderitaan yang bersifat karena pengiringan kita kepada Allah, atau penderitaan yang juga bersifat secara global, seperti yang COVID ini sedang terjadi. Ini bukan hanya orang Kristen yang menderita, tetapi semua orang ikut menderita. Tapi kita harus lihat dari kacamata kerajaan Allah, bahwa apa yang kita alami ini bukan karena, saudaraku, kesalahan kita, bukan karena kita bikin sesuatu yang tidak menyenangkan, saudaraku. Sebab kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, doa puasa habis, selesai, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Tapi ini memang Tuhan izinkan. Dari kacamata kekristenan kita harus lihat itu sebagai bentuk hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ini kehendak Allah. Sekalipun waktu kehendak Allah ini dinyatakan, membuat kita menderita. Saya berikan contoh, saudara. Waktu Elia minta supaya terjadi jangan hujan turun, bukan hanya saja orang-orang yang ada pada waktu itu menderita, tapi dia juga menderita. Dia juga menderita. Harus lari ke Sungai Kerit. Di Sungai Kerit tiba-tiba sungai kering. Akhirnya dari Sungai Kerit terus lari lagi pilih Sarfat. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi secara global. Seluruh Israel mengalami kelaparan. Tapi apakah lalu Elia tidak mengalaminya? Elia juga mengalami. Sama seperti saudara dan saya ini. COVID terjadi, tidak kenal. Lu setia gereja, lu pemalas gereja, lu gembala, lu punya penjaga kaki dia, tidak mau tahu. Semuanya kena imbasnya. Tapi kita harus lihat dari kacamata anak kerajaan Allah. Orang dunia melihat dari kacamata dunia, tapi saudara dan saya harus melihat penderitaan yang kita alami, situasi COVID yang kita alami dari kacamata warga kerajaan Allah. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu memang warga Indonesia, tapi kamu warga kerajaan Allah juga. Nah itu jangan lupa. Jadi jangan hanya pakai kacamata orang-orang Indonesia, pakai juga kacamata warga kerajaan Allah. Kalau saudaranya pakai kacamata warga kerajaan Indonesia, warga negara Indonesia, saudara akan lupa apa manfaat, apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan memberikan kita berkepanjangan mengalami COVID itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan kita ini sekali lagi
Untuk kita warga kerajaan Allah, mesti melihat dari kacamata kita. Mari, saudara, saya mau kita baca mundur di ayat yang keempat. Mari kita lihat. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4. 2 Tesalonika 1 ayat 4. Oke. Bersama-sama kita membaca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan. Sampai di situ. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah. Jadi Paulus rupanya dia menjadikan jemaat Tesalonika itu sebagai sebuah contoh. Di tengah-tengah sidang jemaat Allah, dia sering bermegah, dia sering bersaksi, dia sering menyatakan tentang kekuatan iman daripada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, sampai hari ini bukankah kita terus mendengarkan kesaksian-kesaksian dari jemaat ini? Bagaimana jemaat ini kuat, tidak berhenti. Ya, ini kacamata kerajaan Allah. Waktu mendengarkan jemaat ini betul-betul menjadi kesaksian bagi orang lain, jemaat yang lain yang ada di daerah yang lain. Saudara, mungkin waktu Paulus ke Korintus, waktu Paulus melayani di Efesus, Paulus mungkin bersaksi, bisa melihat tuh jemaat Tesalonika, dong menderita madung tabah luar biasa, dong kuat, kesaksian iman mulai nyata. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, artinya begini, waktu kita menghadapi penderitaan dan kesulitan, sebenarnya Tuhan punya maksud supaya kekristenan itu bukan tenggelam, tapi justru kekristenan itu semakin muncul. Waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi yang sukar, itu justru Tuhan mau supaya Injil kebenaran, supaya Kristus, supaya kemuliaannya, supaya kekuatan kuasanya dinyatakan bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi untuk semua orang yang mungkin saja belum mengenal Kristus, yang mungkin saja belum mendengar tentang kekuatan kuasa Tuhan itu. Lewat saudara peristiwa pandemi itu, lewat berbagai macam penderitaan itu, membuat sekali lagi kita bisa melihat orang lain mengecap tentang kuasa dan kebaikan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini tidak boleh kita lupakan. Karena itu sekali lagi, kita mungkin ada di antara kita yang kena COVID. Saudara kita mungkin, istri kita mungkin, tetangga kita mungkin, tapi kita harus beri ciri yang berbeda. Saudara, kita alami, tapi kita harus beda. Kita mesti menyatakan tentang Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Ya. Kalau justru Tuhan tidak dinyatakan di tengah-tengah situasi ini, kita tambah buruk, kita tambah menderita sama-sama. Nah, apa bedanya kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Justru lewat situasi ini kita tampil. Justru lewat situasi ini kita menyatakan tentang Tuhan. Saudara, saya bilang sama Bapak yang tadi keluar dari ruang isolasi, Bapak ini sebuah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Karena itu sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sama Bapak kalau di pelayanan atau di persekutuan mana, berdiri dan bersaksi bahwa Tuhan bisa buat perkara buat seorang yang berumur 70-an tahun di ruang isolasi 15 hari, tidak tahu siang mana, malam mana. Ya saudaraku yang diberkati, tapi Tuhan bisa tolong sampai keluar, menyatakan kepada banyak orang. Saudara yang diberkati, apakah yang meninggal lalu tidak ada kesaksian? Saya rasa kalau Tuhan izinkan meninggal pun ada kesaksian yang bisa dinyatakan. Karena tidak ada satu peristiwa dalam hidup kekristenan ini yang dimana Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Amin. Amin. Saudara diberkati. Jadi orang kena COVID itu bukan berarti dia tuh, saudara, apa? Dia paling berdosa. Tidak. Jadi kita harus merubah itu image. Tuhan izinkan terjadi bukan karena dia berdosa terlalu, bukan.
Saudara yang diberkati. Tapi ada maksud Tuhan di balik itu. Tuhan mau menyatakan tentang Kristus lewat dia. Tuhan mau bermegah di dalam dia. Karena itu Tuhan izinkan anak-anaknya juga mengalami penderitaan. Saudara yang diberkati. Jadi ini kita tidak boleh lupa. Sehingga jadilah anak-anak Tuhan yang terus melihat segala situasi itu adalah bagian daripada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, sekarang kita memperhatikan yang ketiga di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kami yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasa di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Tambah ayat 10. 1 dan 3. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudara yang diberkati, mari kita melihat mulai dari ayat yang ke-7 daripada firman Allah ini. Jelas di sana dikatakan bahwa ada sebuah perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan yang mendasar sekali ketika orang-orang itu mengalami penindasan. Dikatakan di dalam ayat 7, untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Saya sekali lagi tarik benang merahnya. Kalau sebuah penindasan itu ada endingnya, maka kesimpulannya begini: tidak ada penderitaan yang tidak ada ending. Amin. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada yang namanya penderitaan terus. Tidak ada. Penderitaan itu ada batasnya. Kesukaran itu ada batasnya. Itu yang kita harus lihat dari kacamata iman kita. Itu yang harus kita pahami. Kalau penindasan yang Tuhan izinkan saja ada batasnya, saudara. Dan Tuhan tadi bilang, nanti kalau waktunya sudah tiba, Tuhan akan datang menyatakan kemuliaannya. Dia akan memberikan kemuliaan, membalasnya kepada orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi persoalan penderitaan dalam hidup kita ini, sekali lagi, kita harus tahu bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ada akhirnya. Akhir daripada corona ini kita tidak tahu kapan. Entah dengan vaksin datang, atau dengan tiba-tiba corona lenyap, atau corona tetap ada, tapi kemudian Tuhan bikin sebuah pemulihan baru, atau Tuhan datang kembali yang kedua kali, kita tidak tahu. Tapi yang pasti tidak ada penderitaan yang tidak ada akhirnya. Amin. Makanya Yesus mengajarkan begini, saudaraku, dalam Injil Matius pasal yang ke-6 tentang hal kekhawatiran. Dia katakan, kesukaran hari ini adalah untuk hari ini. Hanya cukup hari ini, besok tidak lagi, cukup sehari. Ya saudara yang diberkati. Apa maksudnya? Itu berarti yang namanya kesukaran, yang namanya masalah, yang namanya penderitaan ada batas. Saudara, ada batas. Makanya kita jangan tenggelam kepada sebuah kesukaran. Kita jangan membawa diri kita kepada hal yang terbatas itu. Bawalah diri saudara kepada yang tak terbatas. Apakah yang tak terbatas? Kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saudara. Amin. Makanya kita tidak boleh lupakan ini kebenaran, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mati hari ini, mati besok itu sama-sama.
Bagi kita orang Kristen, mati karena COVID atau mati bukan karena COVID sama saja. Soalnya ada beda. Tapi orang takut mati karena COVID ya. Kenapa mesti takut? Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau saudara dengar berita mati lebih banyak atau sembuh lebih banyak? Saya tanya, mati lebih banyak atau sembuh lebih banyak? Saya ulang, mati lebih banyak atau sembuh lebih banyak? Bapak kami tidak lihat yang sembuh, kami hanya melihat yang mati, saudara. Saudara, sembuh lebih banyak daripada yang mati. Saudara yang diberkati, saya baca satu WA. Itu WA saya rasa membangkitkan semangat untuk hidup. Di sana dikatakan begini, jangan takut terhadap corona, karena yang mati 30, yang hamil 300. Yang mati 30, yang hamil 300. Jadi yang ganti itu 30 itu 300 yang datang. 10 kali lipat. Jadi seluruh dunia tidak akan habis. Ini manusia tetap paling banyak manusia ini. Yang saudara diberkati. Iya. Yang mati 5, yang nikah 50. Bayangkan. Saudara ini berarti. Jadi saudara jangan takutlah. Kalau kita yang Tuhan panggil berarti Tuhan sudah tahu kita sudah expire. Ada mau ganti yang baru. Yang sudah. Pikir singkat-singkat saja. Pikir takut. Orang hanya lihat angka kematian, akhirnya orang takut. Padahal yang sembuh ini lewat. Coba saudara bandingkan dengan orang-orang yang kena kanker. Berapa banyak yang sembuh dengan yang mati? Lebih banyak yang mati daripada yang sembuh. Berarti antara kanker dan corona mana lebih jahat? Kanker lebih jahat. Tapi karena persoalan kanker punya tidak pernah kesetuju di TV. Iya toh? Hari ini yang mati kanker 15, yang sembuh 1. Hai, kalau begini nggak ketemu takut kan? Tapi persoalannya tidak ada. Sehingga kita cuma makan vaksin terus, makan kimia terus. Kita tidak berhenti makan. Seandainya kalau ada peringatan-peringatan begitu, maka orang pasti mulai ambil air laut. Ya toh saudara, vaksin tidak laku lagi, masako tidak laku lagi, barang-barang kimia bisa-bisa tidak laku lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan terlalu takutlah. Biasa saja, lihat angka kesembuhannya. Angka kesembuhan lebih banyak daripada yang meninggal. Dan kalau saudara cek yang meninggal itu semua rata-rata punya penyakit bawaan. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada yang meninggal karena sehat-sehat tiba-tiba mati karena corona. Tidak ada. Yang mati karena corona itu rata-rata semua punya penyakit bawaan, penyakit penyerta. Saudara, ya kita dengar dia sudah 1 tahun asma. Kita dengar dia sudah 1 tahun gula darah. Kita dengar dia 1 tahun batuk sesak-sesak. Ya kan begitu toh? Atau ada dengar berita lain? Saya dengarnya begitu semua. Itu keluar masuk rumah sakit jantung, tiba-tiba mati karena corona. Ya karena jantungnya sudah lama, tambah corona datang, habis dia. Corona itu hanya Tuhan kirim supaya lu cepat pulang, begitu. Dan saudara yang diberkati. Kalau tidak kan keluar masuk rumah sakit terus, keluar masuk rumah sakit. Doa minta mati juga tidak mati-mati. Tuhan kirim corona datang supaya cepat jalan. Pikir positif saja, tidak usah pikir yang negatif-negatif. Ya sudah. Ya saudara bayangkan orang yang sakit gula darah, cuci sudah punya ginjal sudah rusak kan, dia mesti cuci darah terus tuh. Wih, menderita minta ampun. Dia sudah minta mati, masa mati-mati. Ya tuh, oh tiba-tiba Tuhan datangkan corona.
Begitu ke rumah sakit, cuci darah, tiba-tiba tidak tahu kena infeksi, langsung masuk ruang isolasi, 2 hari kemudian dipanggil pulang Tuhan. Selesai. Ya terus sudah kita bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Daripada capek cuci darah, Tuhan panggil pulang. Saudara diberkati Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik, tidak ada yang kebetulan. Lihatlah dari kacamata imanmu, sehingga Anda tidak ketakutan menghadapi situasi-situasi kehidupan ini. Dengar baik-baik, tidak ada yang kekal. Semuanya di dunia ini sementara adanya, termasuk penderitaan yang kita alami. Amin. Amin. Saya tutup yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, ayat 11. Yang pertama, iman mesti kuat. Jangan lupa, saudara. Yang kedua, ingat Tuhan mau ada kesaksian keluar dari hidup kita lewat penderitaan itu. Yang ketiga, ingat saudara, bahwa penderitaan itu sementara, tidak lama-lama, ya. Lalu yang terakhir kita lihat di ayat 11 dan 12. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, yang terakhir, saya melihat bagian 2 ayat ini menarik sekali. Sebenarnya di ayat 3 juga. Jadi saudara lihat ya, Paulus mengucap syukur, Paulus bersaksi di mana-mana, Paulus senantiasa berdoa, dikatakan. Bahkan juga mereka diajak untuk terus berbuat baik, dikatakan. Lalu ayat 12 lagi, nama Yesus dimuliakan. Wih, berarti lewat penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika, itu memberi dampak yang luar biasa buat banyak orang. Memberi dampak yang luar biasa bukan hanya kepada jemaat Tesalonika, tapi buat banyak orang. Kalau saudara perhatikan juga di ayat 3 di sana dikatakan kasih mereka tambah kuat. Wih, itu karena penderitaan yang dialami. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, saya kasih kesimpulan begini. Setiap penderitaan yang kita alami itu tujuannya adalah kebaikan. Amin. Tujuannya adalah kebaikan. Sekalipun dari kacamata kita tidak baik, tapi sekali lagi yang kita lihat baik. Orang lain doa tiap hari, Paulus bisa bermegah, bersaksi di mana-mana tentang jemaat Tesalonika. Lalu Paulus juga mengucap syukur karena jemaat itu. Paulus juga melihat kasih mereka tambah luar biasa, iman mereka bertumbuh, Yesus dimuliakan. Wih, dahsyat, terlalu luar biasa. Coba kita lihat hari-hari ini dengan corona. Saya ketemu Ama Sabu di NBD. Saudaraku, mungkin saya pernah saksi di tempat ini. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya berdoa supaya corona jangan berhenti. Kita lihat dia bilang, kenapa? Bapak coba omong pulang. Dia bilang, semua orang berdoa bilang corona beta son. Beta bilang, terus Tuhan. Hi, ini satu poin betul-betul. Dia dalam hati saya. Ini bangsa berdoa bilang jangan ini apa, dia bilang terus. Saya bilang kenapa? Bapak dengar Pak. Bapak dengar. Dulu Bapak orang jual masker ini 3 tahun pun belum laku. Iya Pak. Tapi sekarang mungkin barang yang paling laris salah satunya adalah masker. Dulu saudara diberkati hand sanitizer, siapa dapat tahu itu nama? Saya juga baru tahu waktu corona ini. Itu barang langka, hanya orang rumah sakit yang tahu hand sanitizer. Tapi sekarang anak kecil juga tahu hand sanitizer. Dan lihat kebaikan. Wih, Ama Sabu pikiran terlalu meluas bagi saya. Saudara yang diberkati itu, dia bilang, Bapak, dulu orang sopan, omong dan potong ini
Son ada tutup mulut, dia pusing pinang dong muncul di kota mulut semua. Tapi Bapak sekarang lihat, semua orang tutup masker. Iya toh, sopan minta ampun Bapak. Itu kebaikan di balik corona. Makanya dia bilang, Bapak, tak usah corona biar lanjut terus. Dulu kita duduk sudah tahu diri. Iya toh, malengket kiri, malengket kanan. Sekarang dilarang, jaga jarak. Main gila. Sekarang dilarang. Mati tahu betul-betul waktu. Beta itu hari dengar dia penceramah tidak suka. Ya sudah. Dia bilang, Bapak dulu nih, sapa dulu tiba-tiba panggil lu. Antri di BRI, terima doi. Jarang Bapak. Tapi sekarang tiba-tiba BLT datang, tiba-tiba UMKM, tiba-tiba pokoknya Bapak. Terima kasih. Doa supaya corona terus. Iya. Saudara diberkati. Ada yang bersaksi banyak itu bilang, Bapak beta mesti tahu tiba-tiba uang masuk di BRI, beta pun nama dikena panggil, dapat 2.400.000. Beta daftar sampai hari tidak keluar. Luar biasa ini kebaikan Tuhan. Siapa mau kasih motor gue pare-pare bagi pemerintah? Saudara, hanya orang-orang tertentu saja ini kayak bisa modal. Tapi bersyukur saja baru-baru dapat beras, dapat gula. Ini karena corona pekerjaan. Misalnya siapa mau antar itu dong dari yayasan, dari ini, saudara. Nah, itu makanya saudara diberkati Tuhan, lihatlah dari kacamata kebaikan Tuhan. Tidak ada penderitaan yang Tuhan izinkan tanpa mendatangkan kebaikan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, lu terima BRT berapa kali? BRT sudah, itu karena corona. Jadi kalau corona berhenti, BRT pasti berhenti. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ada yang dia kios tidak ada. Dia angka mie 3 bungkus, Pepsodent dia atur di meja, foto dan dia. Hasil dikasih masuk. Keras. Saudara diberkati. Ingatlah, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semua itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Karena itu saudara diberkati, kalau saudara sedang ada dalam masa pandemi ini, hadapi saja. Jangan takut, jangan gentar, lewati dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti buat segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, saya siap menghadapi situasi ini. 1, 2, 3. Amin. Sama-sama katakan, berkata iman saya harus bertambah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Amin. Luar biasa ya saudara. Ya, yang kedua sama-sama katakan, saya harus menjadi saksi lewat peristiwa ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bilang samping kiri kanan, jangan lihat dari kacamata negatif. Amin. Yang ketiga sama-sama katakan, saya warga kerajaan Allah. 1, 2, 3. Amin. Bilang sama-sama dari kacamata saya. 1, 2, 3. Warga kerajaan Allah. Penderitaan itu sementara, kemuliaan itu kekal selamanya. Amin. Makanya Paulus pernah berkata begini, penderitaan yang kamu alami itu akan mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Saudaraku, dan yang terakhir sama-sama katakan, semuanya mendatangkan kebaikan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bilang samping kiri kanan, hari ini kamu ada, Tuhan pasti buat baik untuk Anda. Amin. Ya, jadi karena itu jangan pernah takut, hadapi saja segala situasi. Tuhan berkati. Mari kata tim kita akan naikkan satu pujian, kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan.
apa yang kau alami kini. Amin, Jesus. Thank you. Terima kasih. Apa yang
Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh yes, haleluya. Haleluya Bapa. Abba ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tahu. Mujizatnya disediakan bagiku Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan, dan saya minta Mama Muata akan ada di depan untuk mendoakan kita semua. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita tetap ada dalam penyembahan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya.